kuatkan kami tetap setia, bisa menangkap pesan-pesan Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berharga di hadapan Tuhan. Hidup kami menjadi berarti di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Perlindungan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Layakkan kami menerima pengajaran firman yang terus membangun hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan boleh menjadi bagian hidup kita, terkhusus di mana setiap umat Tuhan, gereja Tuhan pada umumnya bulan Desember ini bahkan sampai Januari sibuk dengan perayaan Natal, sibuk dengan acara-acara yang dipersiapkan secara khusus, dipersiapkan secara matang, dipersiapkan secara hati-hati, teliti, dan tentunya didasari dengan kasih. Kenapa hal ini perlu kita pahami? Momen Natal bukan sekedar seremonial, sehingga menjadi satu kebiasaan setiap akhir tahun dan awal tahun bersama-sama bertemu, dirangkai dalam satu acara yang indah, yang tidak seperti biasanya tentunya. Acara itu dipersiapkan dengan seksama. Ada yang pakaiannya tidak biasa dipakai, bahkan ada yang baru. Ada simbol pohon terang, pohon Natal. Ada lampu kerlap-kerlip. Ada simbol bintang di ujung pohon terang itu. Dan banyak hal yang diundang sana sini. Banyak hal yang dipersiapkan panitia untuk momen Natal. Tetapi lebih dari itu, kita harus memahami isi atau pesan dari Natal itu sendiri. Sebab kalau kita hanya seremonial, selamanya saudara tidak akan mendapatkan isi makna dari pesan kerajaan surga yang waktu itu jatuh pilihannya di satu kota kecil, Bethlehem. Bethlehem itu dari pusat kota Daud, Yerusalem, tembok Yerusalem itu kurang lebih 10 kilo. Waktu 10 kilo, jarak 10 kilo kurang lebihnya itu bisa ditempuh kira-kira berapa menit? Berapa? 10 kilo berapa menit?
menit. Tetapi jarak segitu dari tembok Yerusalem ke Bethlehem tidak cukup waktu 10 menit. Tidak cukup waktu 15 menit. Apa menit jalan kaki. Karena selain padat, maka banyak hal di mana kendaraan tidak bisa jalan cepat. Kota kecil, kampung kecil Bethlehem itu pilihan Tuhan untuk menyampaikan pesan dari kerajaan surga. Ketika kita tidak memahami makna Natal yang sesungguhnya, maka kita juga tidak akan mendapatkan berkat yang spesial dari surga. Tetapi kalau kita dari hari ke hari, dari tahun ke tahun kita memahami makna Natal, pesan Natal, menangkap pesan Natal itu, maka berbahagialah saudara. Bukan berarti seremonialnya tidak disiapkan. Seremonial perlu disiapkan sebab itu sebagai tanda penghargaan. Bukti loyalitas, bukti perjuangan. Apalagi era modern dengan berbagai sarana prasarana, tentunya saudara bisa melaksanakan persiapan dengan baik. Terlepas dari harus mengadakan ini dan itu, itulah Natal. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada pesan dari kerajaan surga terkait dengan Natal. Kalau para teolog akhir zaman sekarang lagi pada mumet berdiskusi, yang ini tidak boleh, yang ini tidak perlu, ayat ini tidak perlu, kitab itu tidak perlu, bagian ini tidak penting, bagian itu penting. Para teolog di tengah-tengah para teolog yang bijak, juga banyak teolog-teolog yang justru menyesatkan umat manusia. Oleh sebab itu belajar teologi tidak sebatas kulitnya, belajar Alkitab jangan sampai hanya belajar teorinya. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita menerima pengajaran firman Tuhan, maka kita harus menjadi pelaku dari firman itu supaya tidak tersesat. Saudara, Tuhan Yesus hadir di Bethlehem, di tempat yang mestinya tidak selayaknya. Tidak selayaknya itu dipakai untuk proses persalinan, proses kelahiran. Saudara mendengar cerita, membaca cerita bahwa Tuhan Yesus lahir di kandang. Saudara jangan bayangkan saudara yang punya kambing, saudara punya kandang ayam, kandang sapi, saudara punya bayangan, wah kandang seperti ini. Beda lagi. Kandang yang ada di sana bukan seperti kandang yang ada di Indonesia. Di sana ada satu goa. Jadi kalau para gembala itu berteduh dari musim dingin, mengamankan diri dari musim dingin, atau pas panas dia berteduh mengamankan diri di goa-goa itu. Orang gembala beserta kambing dombanya dibawa ke situ, campur dari siji. Bukan kandang yang rapi, sekarang kandang kambing itu rapi-rapi, bersih, pakai papan-papan yang bagus begitu. Tempat pakannya juga, palungannya juga bagus.
kita harus memahami pesan Natal ini sangat berarti, sangat berharga, sangat penting bagi kita. Lah, dia hadir di Bethlehem itu untuk menggenapkan nubuat para nabi, untuk menyempurnakan hukum Taurat, bukan menghapus, bukan meniadakan hukum Taurat. Kalau Taurat gambarannya begini, kalau hukum Taurat itu kulitnya, fisiknya, jasmaniahnya, maka hukum kerajaan surga membawa hidup kita tidak sebatas jasmaniahnya, tetapi hatinya, pikirannya, jiwanya harus mengalami percikan darah. Kalau hukum Taurat, tanda penyucian itu semua benda-benda tabernakel, semua benda-benda bait Allah dipercik, diolesi darah. Fisiknya, jasmaniahnya. Lah, benda-benda rohani, kemah sejati yang di dalamnya ada hati, ada jiwa, ada akal budi. Ini yang harus ditembus, mengalami percikan darah. Matius pasal 5. Jadi dia hadir ke bumi, firman Allah menjadi manusia, firman menjadi daging. Itu tujuannya untuk menggenapkan seluruh nubuat para nabi, terkhusus menggenapkan hukum Taurat. Matius pasal 5. Coba dibaca ayat yang ke-17. Matius pasal 5 ayat 17. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, dia datang untuk menggenapi hukum Taurat itu, terkhusus dari hal pengorbanan. Kalau kita membaca kitab Imamat, maka di sana aturan-aturan pengorbanan itu begitu teliti dituliskan di sana. Bagaimana umat Allah yang berdosa itu harus mengalami pentahiran. Dalam kitab Bilangan, Ulangan, semua diulang kembali tentang persembahan-persembahan, tentang pengorbanan itu dengan detail diulang-ulang kembali. Pendapatannya umat itu dari mana, pendapatannya para imam, para lewi itu dari mana, di sana dijabarkan panjang lebar. Ada korban bakaran, korban penebus salah, korban penghapus dosa, lengkap. Bukan itu tidak diperlukan. Dia sebagai anak domba Allah, dia datang untuk menggenapkan, untuk menyempurnakan dari hukum Taurat itu. Bukan sepersepuluhan lagi, tetapi dia menjadi korban sulung. Saya tidak mengatakan perpuluhan tidak penting. Saya tidak mengatakan perpuluhan tidak perlu. Tapi bisakah, apakah sudah saatnya, apakah kita siap atau sudah siap menjadi korban sulung? Bukan hanya 1/10. Banyak para teolog pada pusing
Yang ini tidak perlu, yang itu tidak perlu, yang itu Taurat. Tuhan datang menggenapkan hukum Taurat, bukan menghapus hukum Taurat. Saudara, ini pesan Tuhan. Bagaimana hati kita harus bersih. Kalau saudara membaca seterusnya, itu ayat-ayat seterusnya di dalam Matius pasal 5 ini, itu pesan dari kerajaan surga. Bagaimana hidup kita. Di sana ada hukum nikah, di dalam nikah itu harus ada suasana damai. Di dalam hukum nikah itu harus ada kesucian. Di dalam hukum nikah, di dalam keluarga itu harus ada kejujuran. Ini pengajaran dasar yang dibawa Tuhan dari kerajaan Allah. Terus terkait hukum ibadah, itu ada sifat keadilan. Sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan, jangan sampai kita ini melakukan ketidakadilan, tapi kita harus bertindak bijaksana dan adil. Makanya kalau kita refleksi diri, kita harus sadar diri. Kalau mau sadar, sudahkah kita ini bertindak adil? Sudahkah kita ini mempersembahkan sulung bagi Tuhan? Maaf bicara, kadangkala saya itu ditanya banyak orang itu kalau konseling itu sampai nangis-nangis. Ada yang datang ke pastori, ada yang via telepon, banyak hal yang ditanyakan. Referensinya selalu katanya ini begini Pak Pendeta, katanya orang itu begini, katanya pendeta itu kok begini. Menurut Pak Pendeta Yohanes bagaimana? Saya tidak bisa berpendapat, tetapi saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini bukan pendapat saya. Kalau pendapat manusia itu pasti salah, tapi kalau firman Tuhan pasti benar. Sebab pendapat manusia seringkali didasari dengan asumsi, praduga, prakiraan, ya kan? Kan jadi manusia jadi salah berpikir, mengasumsikan orang dengan persepsinya sendiri. Tetapi kalau firman Tuhan bukan pendapat saya, ditaati ya diberkati Tuhan, tidak ditaati dia hakimnya, bukan saya yang menghakimi. Firman itu yang menjadi hakim saudara juga kan. Mau dibantah ya silahkan. Oh itu firman. Kita mau masuk kerajaan surga, kadang saya minta komentar ketika ini gimana Pak Pendeta, kok begini begitu. Nah sekarang masih di dunia saja dia seperti itu. Ya saya berpendapat orang seperti itu kayaknya tidak layak masuk surga. Kenapa? Loh nanti di surga dia juga egois, pikirnya surga itu punyanya dia sendiri. Oh dia tidak jelas masuk surga atau tidak kok menilai orang. Menurut firman Tuhan, orang seperti itu tidak perlu dimasukkan surga. Karena apa? Nanti malaikat pusing, nyusahkan malaikat. Nah, kenapa? Sukanya bertengkar terus, sukanya salah paham terus. Padahal kerajaan surga itu tidak ada. Kerajaan surga itu adanya nurut, taat, nurut, taat, nurut. Tidak ada perbantahan di sana. Ini aturan surga, tok taati ya baik, tidak taat ya silakan. Kan aturannya gitu bro. Nah, manusia yang seringkali berasumsi, manusia menafsirkan menurut kepentingannya sendiri. Banyak jiwa-jiwa pengen diselamatkan, banyak jiwa-jiwa pengen rindu diselamatkan. Ini diantaranya pesan pengajaran dari kerajaan surga, bahwa dia datang itu untuk menyempurnakan
menggenapi Taurat itu, bukan menghapus. Jadi ketika saudara persiapan Natal secara fisik, apakah perlu? Saya katakan perlu juga. Tapi juga harus dengan hati, dengan pikiran yang jernih. Kita kan tidak enaknya sekarang kan? Kebayang tidak saudara, ketika saudara harus ambil keputusan seperti Maria, seperti Yusuf. Orang sekarang pranikah, baru kenalan, akhirnya maaf bicara, pergaulannya terlampau akrab, akhirnya tabrak lari. Yang lari sehat karena bisa lari, yang ditabrak ini aib. Maaf bicara, Maria ini berada pada situasi yang tidak enak. Dia hadir menggenapkan hukum Taurat melalui Bunda Maria. Ini lagi pranikah ini. Saudara berpikir enggak ketika siapa sih yang sini yang sudah positif, ya kamu jodohku. Ini mudah-mudah itu loh, yang sudah yakin siapa? Ada yang sudah yakin. Kok kita tidak meyakinkan dulu rumahmu? Umpama ini loh, Yusuf ini tipe laki-laki yang betul-betul punya tanggung jawab yang luar biasa. Makanya pranikah itu kayak model laki-laki kayak Yusuf, perempuannya seperti Maria ini luar biasa. Anaknya menjadi tokoh-tokoh. Anak yang dilahirkan pasti luar biasa, saktinya minta ampun. Tapi menurut orang gampang. Nah sekarang saudara mau melahirkan anak yang seperti apa? Anak-anak yang sakti, anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh, anak-anak pemenang, atau anak-anak yang kalah karena dari orang tuanya sudah kalah menguasai diri. Sampai di mana? Tabrak lari. Ketika saya ngadepi masalah orang, pacaran, kebablasan, masih muda, masih perlu meneruskan SMA, belum selesai, tahu-tahu sudah hamil di luar nikah. Yang laki-laki, oh bukan saya, kamu juga sama itu juga akrab kok. Kalau orang Jogja itu bisa miso-miso asem, kurang ajar. Lambi ini kayak jadi dicekel. Terus gimana? Yusuf punya prinsip, dia menjadi penggenap firman nubuat itu untuk melahirkan penyempurna dari hukum Taurat. Yusuf berada dalam situasi belajar untuk setia. Punya asumsi enggak Yusuf? Maria agak beres. Aku senang tenanan kok bahasanya kok seperti ini ya. Untung. Ini sisi keuntungan ketika seorang laki-laki muda itu dekat dengan Tuhan. Malaikat datang
Yusuf ini tidak dekat dengan Tuhan. Nah, saudara kalau mungkin punya pandangan laki-laki, wah ini dari casingnya, dari mukanya, bibirnya, hidungnya, mekrok ini berarti oksigennya agak. Generasi akhir zaman banyak terjebak pada situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi masa depan hidupnya. Yusuf dalam situasi yang sangat berat. Maria pun sebagai komitmennya, andai kata Yusuf tidak didatangi malaikat pun ketika orang itu punya sifat keras hati, tidak mau dengar-dengaran, kan bisa juga Yusuf ngotot, hanya mimpi aja kok, gitu kan? Bagaimana seseorang bisa percaya bahwa mimpi itu adalah satu kenyataan terjadi? Ini bukan mimpinya orang yang kakek turu terus ngelindur honor, ini kan tidak. Tapi Yusuf punya hati, punya kepribadian yang berkualitas di hadapan Tuhan. Saudara, kita harus ngerti, kita harus paham. Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi untuk menggenapi. Kayak kalau sudah baca yang ayat seterusnya di dalam Matius pasal 5 itu, sudah akan paham bahwa perzinahan itu bukan karena hubungan badan, hubungan biologis begitu, itu lahiriahnya. Tapi hukum yang di bawah Tuhan Yesus apa katakan? Ketika laki atau perempuan melihat tergerak syahwatnya dan pengen memiliki, itu sudah berzina. Dan kalau Daud waktu itu di loteng melihat kondisi seperti itu ceritanya, akhirnya Daud harus menanggung hukuman dari Tuhan, bergumul puasa sedemikian rupa. Media sosial itu pintunya dosa. Kalau saudara tidak hidup dalam pengurapan Roh Kudus, pintu menuju kerajaan maut di antaranya media sosial. Setuju atau tidak setuju? Kalau bicara tentang perzinahan, melihat tergerak syahwatmu, bahkan pengen memiliki, pengen melakukan, itu perzinahan. Anak-anak kecil pegang gadget, buka YouTube, buka Facebook, atau apa saja, keluar iklan-iklan seperti itu. Akhirnya mental mereka terbentuk tidak sebagaimana mestinya. Kalau kita tidak jeli, kalau kita tidak mendisiplinkan anak-anak kita, cucu kita, mereka itu menjadi generasi yang songong. Tidak ngomong itu malah ditekoni itu malah prono mereka itu. Bila dalam menungso bocah, weh, kenapa kok ya? Sekarang
Mungkin saudara masih, oh enggak apa-apa kok, anaknya pinter kok. Apakah kita ngerti kondisi saraf yang terdampak karena anak-anak suka main main game, berlama-lama. Nanti episode sekian, nanti kan baru namanya dampak itu kan tidak dalam waktu dekat. Nanti itu kan menumpuk. Ini penting. Kalau ini saya sampaikan, ini juga saya sampaikan karena apa? Banyak orang berkeluh kesah juga. Bagaimana Pak Pendeta untuk memisahkan ini? Saya sekarang baru tahu. Aku gelo. Kenapa anak saya sekarang seperti ini? Saya fasilitasi, saya belikan, tetapi sekarang malah seperti ini dampak. Wah, ini memerlukan banyak pendukung. Harus ada mentor, orang tuanya sendiri sudah tidak diturut. Oleh sebab itu, sebagai pelaksana dari kehendaknya Tuhan, kalau Tuhan Yesus datang untuk membawa hukum, menggenapi dari hukum Taurat, lah kita yang hidup di akhir zaman tidak hanya menggenapi, dia datang menggenapi hukum Taurat. Dengan kata lain, dia berjalan dalam kesaksian. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Apa itu roh nubuat? Roh nubuat itu satu pengajaran, satu didikan, satu perkataan, sabda yang terus diperkatakan demi membangun tubuh Kristus. Kalau waktu itu firman menjadi daging, itu tubuh Kristus dari kerajaan surga yang menjadi daging. Nah, hubungan antara Kristus sebagai kepala dengan jemaat digambarkan sebagai tubuhnya Kristus. Nah, gereja akhir zaman dipercaya, dipilih oleh Tuhan untuk menyempurnakan kesaksian Yesus yang adalah roh nubuat. Pengajaran yang Tuhan Yesus bawa, pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid harus diperkatakan, harus disampaikan untuk membangun jemaat. Pesan-pesan dari kerajaan surga setiap waktu yang disampaikan kepada para murid waktu itu harus sampai kepada akhir zaman. Disampaikan, diperkatakan kepada umat untuk membangun, untuk menasehati, untuk menghibur, untuk meneguhkan, untuk mensupport, untuk menegakkan yang lemah. Ini menggenapkan dari roh nubuat, yaitu memperkatakan perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu, mengafirmasikan, menerapkan apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid itu. Nah, saudara, ketika kita harus bertugas menyempurnakan roh nubuat, menggenapkan roh nubuat sebagaimana disaksikan oleh Tuhan Yesus, maka kita sedang berada pada pilihan. Saudara mau menjadi pelaksana atau menjadi penonton? Saudara mau menjadi pengejek atau penghina? Atau bahkan tidak milih apa-apa?
Saudara, Lukas pasal pertama ini, dari sini nanti kita akan mendapatkan gambaran bahwa menggenapkan lahirnya tubuh Kristus itu perlu sikap hati yang tepat. Mari, Lukas pasal pertama. Maka kalau diberi judul, maka mulai saya sampaikan kepada saudara bahwa tema besar tahun 2026 adalah generasi keluarga yang bijaksana. Tentunya ketika ada generasi keluarga yang bijaksana, nanti di sisi lain kontranya keluarga yang bodoh. Ada 5 darah yang bijaksana, ada 5 darah yang bodoh. Pilih golongan mana, nanti syarat-syaratnya akan dipaparkan di tahun 2026. Bagaimana menjadi keluarga yang bijaksana? Jadi ini penting kan? Jadi saya sampaikan dengan bahasa yang biasa, yang lugas, dengan tujuan supaya kita ngerti semua. Dan tentunya ini tidak menguras pikiran. Saudara, tidak saya ajak untuk berkhayal sesuatu yang terlampau dasar banget, enggak. Nanti malah pusing, ya kan? Tetapi setahap demi setahap, bagaimana meresponi apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Lukas pasal pertama mulai ayat 26, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, Ya, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." orang yang mendapatkan lawatan khusus dari kerajaan surga, tentunya ini satu peristiwa yang spesial. Jadi kalau dari seluruh umat manusia ada satu orang mendapat kemurahan Tuhan, mendapat petunjuk, mendapatkan pesan dari kerajaan surga untuk melaksanakan pekerjaan besar, melahirkan firman yang menjadi daging yang akan menggenapkan hukum Taurat. Ini satu peristiwa yang tidak setiap saat dan tidak kepada sembarang orang. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Terus Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu,
dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus paham, kita harus ngerti urut-urutan histori dari penggenap hukum Taurat. Tuhan Yesus harus lahir melalui seorang perawan suci, yaitu Maria. Maria dipercaya oleh Tuhan mengemban tugas kerajaan surga ini. Maria dilibatkan oleh Tuhan untuk visi besar. Tidak cukup menggenapkan hukum Taurat, tetapi dari penggenapan hukum Taurat itu tujuannya supaya umat manusia diselamatkan. Manusia yang berdosa itu dibebaskan dari maut, dibebaskan dari dosa, sehingga mengalami penyucian, mengalami pengudusan sebagaimana Tuhan mau. Saudara, Maria ketika mendapat salam dari malaikat utusan Tuhan, tentunya ini sebuah beban, tentunya ini sebuah tanggung jawab yang tidak ringan. Dari sini kita harus paham, kita harus ngerti bahwa kalau kita ini dipilih oleh Tuhan, kalau kita ini dikhususkan oleh Tuhan mendengar firman nubuat, sementara kita harus menggenapkan roh-roh nubuat itu, kesaksian-kesaksian Yesus itu harus kita genapkan, harus kita wujudkan. Dia sebagai kepala gereja, jemaat gereja Tuhan sebagai tubuhnya. Ini harus ada orang yang siap mengambil sikap, yaitu sikap yang bijaksana. Kalau Maria tidak bijaksana, kalau Yusuf tidak bijaksana, kira-kira kalau saudara berasumsi, adakah yang lain selain Maria dan Yusuf? Tentu saja bisa. Sama ketika Saul sudah tidak bisa eksis dalam tahbisannya, Tuhan juga menggantikannya. Terlalu mudah untuk Tuhan menggantikan posisi-posisi kita. Kalau kita mendapat kemurahan dari Tuhan bahwa rahasia kesempurnaan gereja Tuhan lewat pengajaran kitab Wahyu yang jernih seperti kristal, yang sumbernya dari tahta Allah. Ketika kita menangkap pengajaran itu, maka kita akan ngerti tahapan demi tahapan. Kitab Wahyu itu akan kita pahami secara detail, secara jernih. Akal kita jernih, pikiran kita, hati kita jernih, sehingga tidak ada rekayasa. Kenapa saya katakan rekayasa? Orang kadang minta jadi tokoh seperti yang ada dalam kitab Wahyu, ada-ada saja maunya, ada-ada saja yang dilakukan. Sekarang kita ambil bagian, kalau Yusuf waktu itu dilibatkan dalam kegerakan kerajaan surga demi lahirnya
sang kepala gereja. Maria dilibatkan demi hadirnya sang firman itu. Tidak mudah untuk Maria bisa bertindak bijak. Tidak mudah bagi Yusuf untuk bertindak bijak. Kadang ketika manusia itu melihat prosesnya, melihat penderitaannya, jadi berubah setia. Maka yang paling aman adalah ketika Yusuf ini dekat dengan Tuhan, Maria dekat dengan Tuhan. Ketika dua belah pihak ini berada dalam wilayahnya Tuhan, tentunya orang tuanya Maria, orang tuanya Yusuf waktu itu tidak khawatir. Sungguh berbahagia orang tuanya Yusuf, orang tuanya Maria, mempersiapkan sedemikian rupa, didoakan. Ternyata anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu yang setia melayani Tuhan, lahirlah Maria. Dan akhirnya Maria dibesarkan, Yusuf juga begitu. Ternyata dipilih Tuhan menjadi pelaksana dari rencana kerajaan surga. Kalau saya sampaikan hal ini kepada saudara, jangan takut menderita, jangan takut prosesnya. Orang kalau takut prosesnya kadang terus ngomongnya apa? Aku rasa mulu-mulu kok, ora dipakai tuan ya ora apa-apa. Saudara mau dipakai apa? Kalau tidak mau terlibat dalam pekerjaan pembangunan tubuh Kristus, terus uripmu itu tok goneng di. Coba belajar bersyukur dari apa yang bisa saudara kerjakan untuk membangun gereja Tuhan pada akhir zaman. Jika kehadiran saudara di tengah-tengah keluarga saudara itu bisa menciptakan suasana yang damai, menciptakan suasana yang adem, menciptakan suasana yang tenang. Ketika di dalam hidupmu itu ada pikiran yang paham rancangan Tuhan, ketika dalam hatimu sudah bisa menangkap pesan kerajaan surga. Pesan kerajaan surga ini saya katakan kembali bukan untuk orang Kristen. Tuhan Yesus hadir, firman menjadi manusia di Bethlehem waktu itu bukan untuk orang Kristen. Sebab waktu itu wong Kristen ora ono. Amin. Jadi mestinya saya merayakan Natal itu semua umat manusia yang perlu sang terang. Pengajarannya apa? Kitab Injil. Kalau ada orang mengatakan kitab Injil itu gak bener, lah tolong bocoran dhisik. Oh belum membaca, disuruh percaya bahwa anak Maria itu adalah dari Roh Kudus. Yesus lahir dari firman dan Roh Kudus itu. Dia adalah firman itu. Tertulis bukan hanya di kitab Injil, di kitab lain juga dipindah di sana, disitir di sana. Bahwa Yesus itu hadir, Yesus itu datang ke Bethlehem, datang ke dunia, bukan untuk orang Kristen aslinya. Siapa yang waktu itu bilang bahwa mulai waktu itu di Antioquia, mulai saat itu pengikut Yesus disebut Kristen. Sebelumnya tidak ada. Makanya sekarang di Bethlehem mereka dengan gegap gempita pasang pohon terang. Sebab tahun lalu belum boleh, karena suasana duka perang. Tidak boleh gini sama Israel. Sekarang boleh. Yang merayakan siapa?
Semua. Oh, yang pedagang. Lah kalau di sana itu, kalau di Bethlehem, di gereja kelahiran tidak ada pengunjung. Saudara-saudara kita Muslim di sana, pedagang-pedagang itu, makan dari mana? Makanya tempat itu ini politik diantaranya itu menjadi rebutan itu karena apa? Situs bersejarah itu kalau dikelola dengan baik itu aset terbesar, pendapatan asli daerah. Karena apa? Para wisatawan itu kelihatan kalau setahun itu bisa triliunan itu hasilnya. Makanya tempat itu jadi rebutan, pengelolaannya itu jadi rebutan. Karena ini sejarah. Apa yang di Alkitab, jadi kalau saudara ke sana, daerah-daerah yang tercatat dalam Alkitab ini sejarah, saudara sedang mendatangi apa yang tertulis di sini. Dan itu aset besar. Ibaratnya tambang, pariwisata. Orang dari seluruh dunia itu datang ke sana, bukan di tempat lain. Kalau mau bicara wisata religi, terbesar itu mana? Yerusalem, tanah Kanaan itu. Dari Galilea sampai Gunung Tabor sampai Gunung Karmel, semua wilayah itu Alkitab sudah mencatat semuanya, sampai Mesir juga. Yordania, karena sejarah. Kenapa tempat itu jadi rebutan? Loh, ini aset besar itu. Wisatawan dari seluruh dunia itu bisa memberi makan penduduk sekitar Yerusalem. Pedagang-pedagang asongan, aksesoris salib itu ada yang 4 persegi begitu, seperti tanda tambah itu deh, dimodifikasi begitu. Itu macam-macam model salib itu ada yang begitu, maknanya sendiri. Ada yang ini sama persis begitu. Ada yang seperti saudara punya, panjang yang ke bawah, ke samping pendek. Ada yang persegi persis, kayak tanda plus itu. Yang jual-jual aksesoris di sana itu sama. Ya saudara-saudara kita Muslim kan. Mereka pintar bahasa Indonesia. Shalom, assalamualaikum, assalamualaikum sama salam yang orang sudah kebiasaan tiap hari sapaan. Mau salam, mau assalamualaikum, udah itu udah bahasa apa ini setiap saat untuk ketemu, datang ke rumah, ketemu teman, ketemu sahabat, mengucapkan salam atau assalamualaikum itu sama. Atau ibadah di satu tempat ya pakai bahasa Arab puji-pujiannya. Lah ya domblong. Pujiannya pakai bahasa Arab. Jadi bahasa mereka itu Ibrani, Arab, bahasa Inggris dan bahasa-bahasa yang lain, bahasa Aram juga begitu dipakai. Mereka sudah merasakan Natal dengan gegap gempita, semua merayakan. Kristen Katolik, Kristen Ortodok, macam-macam, Kristen alirannya banyak. Bahkan gereja kelahiran itu yang mengelola di shift jam sekian sampai jam sekian, nanti gereja ini jam sekian sampai jam sekian, gereja ini. Jadi itu tidak pernah kosong sama petugas. Saudara, mereka merayakan Natal sekalipun hanya kulitnya, tapi mereka meyakini bahwa dari dalamnya ada pesan-pesan yang mereka tangkap. Apalagi untuk akhir zaman, saudara mendapat kesempatan dari Tuhan untuk menggenapkan kesaksian Yesus. Sebab kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Apa? Dia sebagai kepala, gereja Tuhan sebagai tubuhnya. Maka kita dipercaya untuk mewujudkan tubuh Kristus
jemaat yang bijaksana, jemaat yang bertumbuh, yang berkualitas. Dan ini terjadi ketika kita ini masing-masing paham bahwa kita tidak perlu bertanya-tanya bagaimana mungkin hal itu terjadi. Aku masih begini, aku masih begitu. Kalau bicara korban, kan tidak perlu saudara seperti zaman Taurat terus saling diskusi panjang kalau terkait korban. Apalagi bicara korban bakaran, mezbah korban bakaran itu disediakan, ini aturan Taurat. Sampai binatang korban itu kulitnya, isi perutnya harus dibakar habis. Apa maksudnya? Itu lahiriahnya. Nah, secara batiniahnya bagaimana? Kulit itu kan bicara soal perasaan. Kalau perasaannya Maria waktu itu tidak dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran, bisa tidak Maria menanggung ini? Pasti orang lain mengatakan, "Aib, belum nikah kok sudah hamil." Sementara Maria harus diam. Maria hanya fokus kepada malaikat yang berkata, yang menemui waktu itu, anak yang kamu kandung adalah firman. Dia akan bertumbuh menjadi besar. Dia akan mewarisi tahta nenek moyangnya itu, tahta Daud. Di sisi lain teror, gempuran dari berbagai sisi pasti sampai ke telinga Maria. Sementara Yusuf juga berada pada persimpangan jalan. Iki mau gimana Tuhan? Akhirnya waktu itu Yusuf diam-diam karena dia tidak mau menyakiti hati Maria. Yusuf tahu kalau Maria itu orang baik. Maka Yusuf dengan diam-diam mau mundur, memutuskan, ya sudah deh kalau begitu, kamu punya jalan sendiri, aku juga mau cari jalan sendiri. Karena kita sudah tidak berjodoh. Yusuf tidak belegatrek kaya ngono. Kalau ada pasangan pranikah atau bahkan sudah nikah, wis kadung terlanjur, jarine kok salah pilih, mangkane soal nikah iku aja main-main. Wis to, soal nikah aja main-main. Jangan kemeroh. Jangan merasa, wah ini dari Roh Kudus, aku ndredeg iki. Memangnya nek ndredeg iku saka Roh Kudus. Konfirmasi sama orang tua. Kalau iya, tidak. Sebab apa? Kalau iya tidak, nanti jadi murtad. Banyak tidak yang kecewa. Aku cerita sejarah. Di kampungku dulu juga banyak anak-anak muda gitu kan. Jadi kalau ibadah itu jauh 30 kilo naik sepeda ini 30 kilo naik gitu. Jam 4 itu sudah berangkat. Menginjak masa puber, maka akhirnya apa? Ya, errornya di situ. Kesetiaan itu sudah hilang. Ada terjadi pengkhianatan. Andai kata lanjut, maka anak-anak gereja ini tadi akhirnya kandas. Justru malah murtad. Saudara, ini penting. Orang tua ketika sudah anak-anak itu punya teman, ya dinasihati, diarahkan.
berteman yang baik, pahamkan pengajaran yang baik, sehingga nanti andai kata atau tidak jadi mantumu, atau tidak jadi suamimu, atau tidak jadi istrimu, tetap takut akan Tuhan, tidak saling menghujat, dan akhirnya kecewa, akhirnya tidak ke gereja lagi. Kan gitu kan? Kan akeh kasus-kasus ngono kan akeh. Ini penting. Di mana-mana kasus. Kasusnya apa? Kecewa. Makanya kalau pranikah itu karena ini konteksnya bicara soal Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria ini belum nikah, lagi pacangan bahasa Jawa ngono kan. Nah, tahu-tahu kok ada masalah, ada kasus ini. Maria hamil di luar nikah. Ini anak-anak akhir sama itu hamil bukan karena petunjuk dari surga ya. Hanya oleh petunjuk dari surga bahwa anak yang kamu kandung itu calon tokoh, ya tidak masalah. Tapi ini karena tabrak lari kan. Yayasan itu banyak membimbing anak-anak yang begitu. Jadi kalau yayasan tidak banyak yang ada stay di komplek yayasan, bukan berarti yayasan tidak bekerja. Makanya tolong para wakil gembala, para penatua, para imam, saudara juga ke depan harus banyak membantu juga, banyak aktif lah. Selama ini membantu di sisi lain, tapi di sisi jiwa-jiwa, tolong saudara juga jadi mentor. Tugasku juga makin banyak. Lintas kota, lintas provinsi, lintas pulau. Nanti juga banyak wira-wiri luar pulau juga kan. Jadi banyak masalah-masalah seperti itu. Jadilah penatua, jadilah imam-imam yang bijak demi keselamatan jiwa. Kita punya hati terhadap mereka. Untuk seperti itu, untuk membangun peradaban baru sebagaimana Tuhan kehendaki, ini ada konsekuensinya. Maria ketika mengambil sikap, aku ini hanya hamba, jadilah sebagaimana Tuhan kehendaki. Ini sikap bijak. Seakan-akan orang melihat ketika orang mendakwa, menghakimi Maria pasti tertekan. Yusuf pun juga pasti tertekan. Tetapi mereka, kedua anak muda ini harus diam, menanti janji Tuhan apa kata malaikat. Ketika saudara dipilih oleh Tuhan menjadi pelaksana dari rencana Tuhan pada akhir zaman, manis di mulut, kegerakan demi kegerakan, penempaan demi penempaan, puasa model berbagai model sudah saudara lewati, sudah saudara jalani, saudara jalankan semua itu, sampai meditasi dan lain sebagainya. Itu bekal, itu fondasi untuk melaksanakan kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Para pelaksana kegerakan pembangunan tubuh Kristus harus siap karena kita mengusung brand membangun kesatuan tubuh Kristus. Kalau kita berbicara kesatuan tubuh Kristus, maka kita harus bergerak. Antar sistem itu harus bekerja sama. Bahasa ilmiahnya ada kata sinergi. Ketika kita tidak bisa membangun sinergi, jangan ngomong tubuh Kristus. Jangan pembenaran diri. Wah, cepat-cepat kita mengungsi. Ini dunia sudah seperti ini. Sepanjang tahun 2025
Berulang kali catatan saya, hampir setiap catatan, hampir setiap minggu, hampir setiap pertemuan saya sampaikan Matius pasal 24, tanda-tanda kedatangan Tuhan. Dan hukum baku, kasihlah sesama manusia. Kasihlah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi dan kekuatan. Catatanku selalu ada itu. Volume bencana tambah apa kurang? Volume penyesatan bertambah apa berkurang? Volume pemurtatan bertambah apa berkurang? Kebukuan kasih gereja Tuhan tambah apa kurang? Jadi kalau gembala menyampaikan berulang-ulang, karena sifatnya urgent, genting. Karena secepatnya Tuhan akan melaksanakan. Si perusak bumi bukan hanya bergentayangan, tetapi sudah berakar dengan brand perusahaan-perusahaan besar. Si perusak bumi itu sudah menggurita. Kita mau katakan, si perusak bumi juga akan dihancurkan oleh Tuhan. Perusak lingkungan akan dihancurkan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita dipilih oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan secara khusus pada akhir zaman untuk membangun kondisi gereja yang beku, yang mengental seperti anggur pada endapannya, yang murtad, tidak mau bergerak, imannya beku, pengharapannya beku, kasihnya beku. Profetik, firman nubuat itu, kesaksian Yesus yang merupakan nubuat itu harus diperkatakan. Sekiranya mungkin Tuhan pasti menjadi filternya untuk menjaring orang-orang. Sudah saatnya. Mudah-mudahan tahun depan Palangkaraya kebuka pos cabang baru, Pontianak buka pos baru, Kalimantan Timur buka pos baru. Saya juga berpikir ketika itu terbuka terus gimana Tuhan? Siapkan orang-orangnya. Kemarin ketika ketemuan dengan teman-teman alumni di Kalimantan Tengah, ibarat mereka itu selama ini ada zona nyaman. Saya katakan, kenapa kamu diam? Tahun depan Palangkaraya, surat kami siapkan, kami tak bisa. Siap om, doakan kami supaya kami kuat, kami bangkit. Sudah saat. Tahun depan kamu jadi, ini di kabupaten sudah terbuka, pejabatnya sudah ada. Di provinsi masa tidak bisa kamu. Orang ini akrab dengan pejabat-pejabat dan di sana tidak sulit kok. 5 orang, 6 orang, peletakan batu pertama, bikin gereja bisa kok. Undang pejabat. Kamu punya potensi, kamu akrab dengan para pejabat, teman-teman para pejabat semua. Kenapa kamu tidak berani? Ya, doakan kami tahun depan. Jangan lama-lama saya katakan. Pengajaran kamu punya. Kamu harus kuat, kamu harus bangkit dari kondisimu sekarang. Jadi kemarin itu dihadiri rekan-rekan hamba Tuhan. Ada 12 kilo perjalanan darat. Ada yang 5-6 jam perjalanan naik sepeda motor, yang 12 kilo itu naik mobil. Tidak bisa hadir semua karena di kota kabupaten jauh. Kalimantan itu luas bangsa, kabupaten aja wah iso berjam-jam di satu kabupaten aja. Mau pergi ke
kotanya itu bisa 4 jam, ya 6 jam. Sangat luas. Kita mendapat bagian ketika Yusuf, ketika Maria harus memutuskan sikap. Bukan Maria terus tenggelam dalam kenistaan, bukan Yusuf tenggelam dalam kenistaan sampai sekarang, karena sikap bijaksana yang diambil Yusuf dan Maria, akhirnya kita rasakan, kita nikmati keselamatan itu. Getar ketakutan, cemas meliputi pikirannya, hatinya waktu itu. Nggak kebayang kalau apa yang dikandungnya akhirnya sampai kepada kita. Kalau saudara harus menjadi pelaksana dari firman nubuat itu, dari kesaksian Yesus itu, bahwa jemaat harus dibangun menjadi jemaat yang kokoh pada akhir zaman. Malaikat itu katakan, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut Kudus Allah. Di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah pressure, geletar, memberanikan diri bertanya, kata Maria, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Seringkali kita dengan akal diperhadapkan satu kenyataan yang sangat tidak mungkin dengan apa yang kita kerjakan itu akan terjadi. Seringkali kita harus berhadapan dengan sesuatu, dengan satu kondisi yang betul-betul kita tidak berdaya. Kita tidak ngerti maksudnya Tuhan apa. Kita tidak paham maksudnya Tuhan apa. Ketika saudara mau buka usaha, mungkin aku tidak punya apa-apa, aku tidak punya modal. Bagaimana mungkin mau buka usaha? Bagaimana mungkin diberkati Tuhan? Mau nikah juga begitu. Nikah akhir zaman itu tidak mudah. Fakta, angel cari sing jujur soal materi. Mesti kok calonmu duwe apa, tumpakane apa, anake sapa. Manusianya kan gitu kan. Kadang-kala ada yang berpikir, wah aku nak duwe mantu sugih itu enak ya. Apa seperti itu? Atau sudah sebaliknya, andai kata aku punya mertuaku sugih, mobilnya banyak, perusahaannya gede, rumahnya sudah banyak, rumahnya juga banyak, di mana-mana ada. Apa sudah sebagai seorang muda terus begitu, seperti Yusuf? Yusuf itu berada dalam kesederhanaan, tidak punya pikiran begitu-begitu. Kalau saudara mau seperti Yusuf, dekat dengan Tuhan, saudara lebih aman. Lebih aman saudara bersandar kepada Tuhan. Yang dimau Tuhan itu begitu. Maria akhirnya bertindak bijaksana, Yusuf bertindak bijaksana. Dia bersandar pada kekuatan Tuhan. Kalau sudah bersandar pada kekuatan Tuhan, siapa yang mau ngambil Tuhan, saudara? Tetapi kalau sudah bersandar pada orang tuamu, orang tua bisa diambil Tuhan. Amin. Amin. Kalau sudah bersandar pada orang,
yang sudah percaya, wah ini kuat, duitnya kuat, ini pejabat kuat, tinggi. Tuhan cemburu. Orang-orang yang menjadi sandaran saudara akan diambil oleh Tuhan. Untuk menyadarkan saudara, ayo bersandar pada Tuhan, jangan bersandar pada manusia. Kalau masih ada yang bersandar dengan materinya, dengan bondone, dengan uangnya, saudara merasa nyaman dengan uangmu, hati-hati. Sementara Tuhan sudah tidak menjadi sandaran saudara. Gimana kalau Tuhan cemburu? Sandaran itu diambil oleh Tuhan. Coba saudara sadar, itu fana. Tetapi kalau sudah bersandar penuh pada Tuhan, Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Yang saudara kandung itu firman. Firman yang harus saudara wujudkan untuk membangun kesatuan tubuh Kristus. Firman yang saudara wujudkan, saudara perkatakan untuk membangun kesatuan, membangun kerukunan. Ketika sudah bersandar pada Tuhan, siapa yang mengambil Tuhan saudara? Kekuatan mana yang mengambil sandaran saudara? Kan tidak ada. Wah enak, suami masih gajinya besar kok. Wah, tenang, ada apa-apa. Sementara Tuhan saudara kesampingkan. Demikian juga sebaliknya, wah enak ada istri, ada mama itu dan semua tersedia, semua beres. Tahukah bahwa saudara kalau sudah bersandar pada yang tampak, bahwa sandaran saudara akan diambil Tuhan? Apalagi ibu-ibu, para wanita itu kaum yang hebat dan kuat. Jarang yang punya pemikiran kalau suaminya diambil Tuhan, berwah kok tak nikah mana boleh sing ganteng, kan jarang. Iya toh? Tapi laki-laki itu rodok nyeleneh. Istri mati ora apa-apa, aku sing nom sing ganteng sing isih apa isih payu. Lah kan aneh. Manusia paling egois. Hati-hati dalam melaksanakan tugas pergerakan pembangunan tubuh Kristus. Kalau keluarga-keluarga kita dilibatkan oleh Tuhan, kalau Maria dan Yusuf dilibatkan Tuhan dalam proyek kerajaan surga di bumi, dan proyek itu terlaksana dengan baik sampai akhirnya kita terima perjuangan Maria itu. Kita hanya menerima perjuangan Maria dan Yusuf. Bagaimana waktu itu Maria juga merasakan teror yang tidak mudah untuk dikendalikan. Bagaimana Yusuf harus tetap diam, fokus kepada suara malaikat bahwa yang dikandung Maria itu akan menjadi besar. Tahta Daud akan dipercayakan dalam hidup. Bahkan ahli Taurat pun banyak yang menghujat mereka. Yusuf dan Maria bertindak bijaksana. Yang aku jalankan adalah kehendak Tuhan. Menjalankan kehendak Tuhan bukan berarti tanpa proses. Menjalankan kehendak Tuhan bukan berarti tanpa permasalahan. Bagaimana ketika anak itu diancam untuk dibunuh Herodes, malam-malam malaikat datang, ambil anak itu dan ibunya, berangkat ke Mesir malam ini juga. Ada proses pengemban tubuh Kristus. Ada penderitaan pengemban tubuh Kristus. Jadi jangan berpikir ketika kita dilibatkan Tuhan dalam proyeknya kerajaan surga, membangun tubuh Kristus, kita sudah all out. Kita tidak mengembalikan persepuluhan lagi,
tetapi yang terbaik untuk Tuhan, yang sulung untuk Tuhan. Itu pun masih diuji. Tidak pandang waktu. Yusuf dan Maria harus berjuang demi anak yang dilahirkan itu. Saudara, sifat manusia yang kadang-kala bosan, kadang jengkel, melihat anak-anak yang dilahirkan diperjuangkan, anak-anak yang dididiknya, anak-anak yang didambakan menjadi tokoh-tokoh akhir zaman, jemaat yang didambakan menjadi sosok kaki dian emas, dengan hikmat makrifatnya, dengan karunia-karunia yang dahsyat itu, seringkali juga mengecewakan manusia. Ketika kita tidak memiliki kesetiaan, maka runtuhlah apa yang pernah saudara jalani dengan meditasi, kuasa yang sudah perjuangkan dengan puasa-puasa beraneka ragam itu runtuh ketika saudara tidak bisa menjadi setia. Mungkin saudara bosan, mungkin saudara jenuh, mungkin saudara jengkel dengan apa yang saudara lihat di depan saudara. Ngurusi anak satu, yang satunya sudah mulai baik, yang satu tambah rewel, satu belum selesai, masalah datang lagi. Ketika kita tidak memiliki ketulusan hati berjuang seperti Yusuf juga menderita, disalah-salahkan banyak orang, dipersalahkan tetangga. Ketika kita sudah berjuang, bukan berarti tanpa proses. Kita terus dimurnikan, harus fokus kepada Tuhan. Ketika kita belajar setia seperti Maria, belajar setia seperti Yusuf, ada kekuatan dari surga yang membawa kita, yang menaungi kita. Sehingga kita harus belajar setia. Apapun yang terjadi, gerakan pembangunan tubuh Kristus itu diungkap di tengah-tengah saudara. Sarana prasarana Tuhan sampaikan kepada saudara. Bagaimana diisi dengan sarana kerajaan surga, kekayaan surga itu, syarat-syaratnya juga Tuhan bukakan di tengah-tengah saudara. Tinggal bagaimana kita merespon. Kalau kita sadar bahwa kita ini hamba, maka sudah pasti diisi. Aku ini hanya hamba. Jadilah sebagaimana Tuhan kehendaki. Kita tidak bisa memaksa Tuhan juga. Tuhan, aku sudah berjuang sekian tahun. Kenapa permintaanku yang satu ini tidak dikabulkan Tuhan? Seakan sudah reject. Manusiawinya gembala kadang-kala berpikir, kalau Tuhan panggil hamba untuk membangun gereja Tuhan, kuatkah untuk terus bergerak? Segala sesuatu yang tidak mungkin saya terabas, saya lewati. Ketika kami ada sampai pada penghujung tahun 2025 ini, semua karena kuasa Tuhan. Saya lewati, saya tembus hal-hal yang tidak mungkin menurut akal saya. Saya tapai hal-hal yang seakan tidak mungkin kami tapai. Kiranya perjuangan juga tidak menjadi kendor. Jadilah pribadi yang bijak. Pergumulannya gembala, perjuangannya gembala ketika saudara menjadi darah-darah yang bijaksana. Ya ketika tahun depan mungkin gembala banyak keluar kota, banyak keluar pulau. Saudara bertumbuh sudah semakin kuat. Saudara sadar bahwa gembala di tempat ini bukan gembala saudara saja. Banyak jemaat di luar sana yang minta digembalakan di berbagai tempat, minta dikunjungi.
Kadang-kala kembali juga berpikir bagaimana hamba harus sama. Saudara, gembala ini bukan milik saudara. Gembala tempat ini miliknya Tuhan. Yang kapan saja harus pergi, dia akan pergi. Yang kapan saja dia harus berangkat kemana, dia harus berangkat melaksanakan tugas itu. Saudara harus bijaksana, saudara berkembang, saudara bertumbuh. Mungkin saudara merasa kecil seperti Philadelphia. Yang penting setia, bangun kesetiaanmu. Perjuangkan anak-anakmu, perjuangkan hidupmu, perjuangkan keluargamu. Kalau saudara bergandeng tangan doa satu sama lain dengan semakin sungguh-sungguh, dengan semakin setia, kuasa Tuhan yang Maha Dahsyat itu terus menaungi saudara laksana tiang awan, tiang api. Tidak perlu takut. Usahamu pasti diberkati Tuhan. Pekerjaanmu pasti berkembang, pasti bertumbuh. Asalkan mengikuti aturannya Tuhan. Sebab saudara mendapat kesempatan dipakai, dilibatkan Tuhan dalam kegerakan gereja akhir zaman. Aliran air kehidupan itu menjadi kepastian, menjadi bagian saudara. Di tempat-tempat yang selama ini belum saudara jejaki, tempat-tempat yang saudara belum pernah singgah, saudara akan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat di lokasi-lokasi itu, di tempat-tempat itu. Keluarga saudara nikah, saudara diberkati Tuhan untuk memberkati kota-kota yang selama ini belum pernah saudara kunjungi. Mungkin selalu berjalan yang kemari di berbagai tempat, di berbagai kota, saudaranya berpikir bisnis, berpikir dagang, berpikir pekerjaan. Mulailah berpikir bahwa di tempat saudara harus ada jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Harus ada orang-orang diselamatkan bagi Tuhan. Saudara cakap mengatasi persoalan manusia. Yang tercerai beri disatukan, yang lemah dikuatkan, yang tidak berdaya ada kekuatan baru untuk bangkit menyelesaikan masa depan yang diberkati Tuhan. Sudah saatnya sudah bergerak dengan hati yang bijaksana, dengan sikap yang tulus hati, terus bertanggung jawab untuk mengemban tugas pergerakan tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Dari awal
kaum wanita dari awal, kaum wanita. Ada
kondisi, tentang peristiwa yang terjadi dalam hidupmu. Tapi masing-masing juga harus berpikir berapa lama, berapa kali hidup menolak kehendaknya Tuhan. Udah berapa kali saudara menolak rencana Tuhan? Apa yang Tuhan mau tidak seperti yang saudara mau. Apa yang Tuhan inginkan atas dirimu tidak seperti yang kita inginkan. Mungkin saudara sudah merancang sesuatu yang indah. Saudara merancangkan keluarga, merancangkan pekerjaan. Tapi seakan rancanganmu itu dihancurkan, dijungkir balikkan oleh Tuhan. Sudah saatnya kita harus paham, kita harus ngerti cara kerja Tuhan. Sudah saatnya kita sadar bahwa kita hanya hamba. Ketika Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja melibatkan hidupmu, melibatkan keluargamu dalam proyek besar pada akhir zaman. Buka hati untuk kuasa Roh Kudus menguasai. Belajar setia. Belajar setia. Waktunya sudah tidak lama lagi. Belajar benar-benar roh kasih karunia terbuka untuk saudara. Belajar setia. Yesus. Sekecil apapun bagian yang sudah kerjakan dalam pembangunan tubuh Kristus, kerjakan dengan setia.
Engkau. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau air kehidupan, Roh Kudus itu turun atasmu. Kuasa dari tahta Allah menguasai hidupmu. Melangkah dalam kepastian. Dia yang membela saudara. Dia yang memenangkan perkaramu. Dia memberkati saudara. Dia menggandeng tanganmu dengan kuat. Generasi pemenang abadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya janji-Mu. Sekalipun tanpa dasar, kami percaya. Sebagaimana janji-Mu, akan menuntun umat Tuhan berderap dari timur, menjejakkan kaki dari pulau ke pulau. Langkah kaki yang membawa kemenangan. Langkah kakinya Tuhan yang memulihkan umat-Mu, menopang, mengokohkan yang tidak berdaya, bahkan memulihkan, menyembuhkan yang sakit. Otoritas kuasa Tuhan sanggup mengampuni kami hanya hamba. Kami tidak pantas menolak anugerah Tuhan.
kasih-Mu terus terpancar. Melawat setiap pribadi umat Tuhan, melawat gereja Tuhan, dipersiapkan siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua. Gereja yang dewasa, gereja yang siap, tegak di tengah-tengah goncangan untuk menyempurnakan kesaksian Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati bangsa kami, memberkati para pemimpin bangsa ini. Kalau kami ada di tengah-tengah bangsa ini karena Tuhan, bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika merupakan rancangan Tuhan, sehingga tercipta harmoni kehidupan yang diberkati Tuhan. Sampai kami ada di bumi Majapahit karena rancangan Tuhan, menjadi berkat bagi bumi Majapahit. Sampai bumi Majapahit juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain di muka bumi. Karya-Mu sempurna, karya-Mu terus Tuhan nyatakan di tengah-tengah umat-Mu. Masing-masing pribadi dipakai oleh Tuhan memperlengkapi kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah. Berkati gereja Tuhan, sehingga menjadi berkat di mana kami ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.